Masuk, apakah lantas kita ini salah untuk menaruh hormat, memperlakukan secara istimewa? Kami dengan tegas mengatakan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sehingga tuduhan adanya kesyirikan dalam menghormat kepada bendera, ini tentu tidak kami terima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati Prof. Jimli, Yai Master Farid, dan semua yang rawuh. Alhamdulillah di siang ini kita bisa bertatap muka dalam diskusi tentang hukum memberi hormat kepada bendera. Yang pertama, nasionalisme sebagai sesuatu yang harus kita pupuk di dalam diri kita masing-masing selaku anak bangsa. Ini kami mengatakan nasionalisme ini adalah sunnah nabawiyah. Jadi memiliki rasa kecintaan kepada negeri di mana kita lahir, negeri di mana kita hidup, ini adalah suatu sunnah nabawiyah. Sehingga anti nasional ini tentu adalah bid'ah gitu. Anti nasional ini adalah bid'ah. Hal ini kita bisa melihat bahwasanya Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau di Makkah, yang kita tahu bahwasanya ada fase Makkah dan fase Madinah. Beliau mengatakan dengan tegas bahwasanya wallahi innaki la khairu ardillah, ketika memuji Makkah. Makkah, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik tanah Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan aku ini laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, saya tidak akan keluar. Ini menunjukkan ada kecintaan kepada tanah air. Dan begitu pula ketika Hadratur Rasul ini tinggal di Madinah. Beliau pun juga sangat mencintai Madinah. Yang tadi saya katakan bahwasanya nasionalisme itu adalah sunnah nabawiyah. Ini tidak hanya diberikan kepada tanah di mana kita lahir, tapi tanah di mana kita hidup. Tanah di mana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini tentu dalam periodisasi perjalanan Hadratur Rasul ini adalah Madinah. Sehingga masyhur dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan di sana Hadratur Rasul ini ketika datang dari perjalanan sudah melihat bangunan-bangunan Madinah, beliau ini awda'a rahilatahu ay asra'a, yaitu mempercepat. Atau kemudian dalam bahasa lain, kalau beliau sedang naik kendaraan, maka beliau harrokaha, beliau gerakkan supaya cepat. Apa yang mendorong beliau ingin cepat-cepat sampai di Madinah? Min hubbiha. Karena beliau mencintai Madinah. Mencintai tanah di mana walaupun beliau tidak dilahirkan di sana, tapi beliau hidup di sana, bisa berkarir di sana, dalam arti berdakwah di sana. Maka ini pun juga merupakan harus dipupuk rasa mencintai tanah di mana kita meneruskan karir kita. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, dalam Syarah Sahih Bukharinya, melihat hadis ini beliau mengatakan wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaihi. Dari hadis ini kecintaan Hadratur Rasul kepada Makkah, kecintaan Hadratur Rasul kepada Madinah, maka ini menegaskan adanya hubbul watan itu bagian dari syariat. Gitu. Nasionalisme ini bagian dari syariat, bagian dari eksistensi kita dalam mengaplikasi agama kita. Gitu. Dalam hal ini Islam, gitu ya. Sehingga sunnah nabawiyah ini, kecintaan kepada negeri ini pun tertular kepada para sahabat, gitu. Tertular kepada para generasi yang dikatakan sebagai khairul qurun, yaitu para sahabat. Di sini kita melihat
salah satu statement dari Sayyiduna Umar bin Khattab, salah satu khulafa ar-rasyidun. Beliau mengatakan, laula hubbul watan la kharuba baladusu. Kalau tidak ada rasa nasionalisme, kalau tidak ada rasa cinta kepada negara, maka tidak akan ada yang memperjuangkan negara itu. Dan karena cinta kepada negara lah ummiratil buldan. Perkembangan, pembangunan, perkembangan yang lain bisa semarak karena didasari oleh cinta. Maka dari sini kami menyatakan bahwasanya nasionalisme adalah sunnah nabawiyah yang mauruthah min hadratir rasul ila sahabah wa ila ulama'ina al-an. Maka tidak heran ketika di Indonesia pun kita dapati ulama-ulama Nusantara kita, sebutlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari, muassis Ma'had Tabirang, muassis Nahdlatul Ulama, dalam konun asasinya mengatakan bahwasanya sebuah al-ijtima' wajtima'uha ala kalimatin wahidah, persatuan dalam satu kalimat, satu kata yang tadi katakan Prof. Jimli, kalimatun sawa, dalam bahasa konun asasi kalimatin wahidah, ini adalah min ahammi asbabis sa'adah, termasuk pendorong untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan di negeri ini. Para profesor, para kiai, para bunyai, semua yang rawuh, teman-teman mahasiswa, dan ini bukan Jawa sentris. Memupuk rasa kecintaan kepada negeri ini yang dulu diperjuangkan oleh ulama-ulama kita, para kiai, para masyayikh, ini tidak hanya Jawa sentris. Sebutlah pendiri Al-Khairat. Sebutlah pendiri Al-Khairat, Habib Jufri, ya, atau kita kenal dengan guru tua. Itu beliau menyatakan memang semua negara, semua perkumpulan, semua kelompok ini harus punya yang namanya ramzu izzin, harus punya rumus, harus punya simbol kemuliaan. Yang mungkin kami menafsirinya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari tadi dengan bahasa kalimatin wahidah tadi. Jadi kalimat wahidah ini mungkin kalau bahasa konstitusinya sekarang ya lambang negara itu. Ada undang-undang, ada Pancasila tadi. Beliau mengatakan bahwasanya kullu ummatin laha ramzu izzin. Semua komunitas, semua umat, semua bangsa, semua masyarakat itu memiliki ramzu izzin, memiliki simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina, dan sumber dan simbol kemuliaan kita al-hamra wal baydha, yaitu merah putih. Ini dikatakan oleh Habib Idrus Al-Jufri yang diabadikan dengan nama bandara itu Sis Al-Jufri di di Palu ya, di Palu, dan kami sempat ziarah ke beliau, sowan kepada dzurriyyah beliau. Inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita terdahulu. Dan kalau kita menelisik sejarah, memang Habib Jufri ini, guru tua ini memang satu masa dengan Hadratus Syekh, dan memang dikatakan dalam satu sirahnya ini adalah pernah mu'asyarah, pernah bertemu di Jombang ya, di Jombang. Ini ada bukunya, ada buku silsilah. Kemudian kalimatun wahidah tadi yang dibahasakan Habib Jufri dengan ramzu izzin, yaitu merah putih ini. Maka masuk, apakah lantas kita ini salah untuk menaruh hormat, memperlakukan secara istimewa? Kami dengan tegas mengatakan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sehingga tuduhan adanya kesyirikan dalam menghormat kepada bendera, ini tentu tidak kami terima. Karena kita ini bisa membedakan mana menghormat dalam arti beribadah, tunduk, patuh, yaitu hanya pada Tuhan, hanya pada Allah, dan menghormat kepada bendera. Memang keduanya ini punya kemuliaan, tapi tentu berbeda. Penghormatan yang kita berikan kepada Allah, kepada Tuhan, dan kepada bendera. Dan apakah kemudian kalau kita menelisik, apakah bendera ini sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban manusia, dalam sejarah kehidupan berbangsa? Maka kami katakan sejak masa Hadratul Rasul pun sudah ada bendera. Maka cobalah kita lihat, katakan dalam sejarah perang Mu'tah ya, perang Mu'tah
Itu dikatakan bahwasanya An Anasin, kitab ini ambil dari Sahih Bukhari, An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha rayata Zaid. Zaid, pasukan Hadratul Rasul ini mengambil bendera, ya, mempengambil bendera musuh. Ada bendera musuh dan ada bendera kita, bendera Muslim. Untuk apa diambil? Karena bendera ini kalau sudah ditumbangkan, itu simbol bahwasanya kemenangan berada di pihak yang mengambil. Muslim juga punya bendera, non-Muslim juga punya bendera yang terjadi peperangan saat itu. Sehingga dari hadis ini, kalau kita lihat hadisnya, Zaid ambil bendera musuh lalu dia wafat, gugur. Kemudian diganti Ja'far bin Abi Thalib merebut bendera musuh, dia gugur. Abdullah bin Rawah mengambilnya, gugur juga. Akhirnya Khalid bin Walid lah yang berhasil mengambil bendera musuh. Lantas pertanyaannya, apakah Hadratul Rasul, tentara Muslim, tidak punya bendera? Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari ini, dikatakan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi maghazihi yadfa'u ila ra'si kulli qabilatin liwa'an. Hadratul Rasul memberikan panji-panji kepada semua pemimpin kabilah. Maka di sana kita melihat bahwasanya menggunakan panji, memiliki simbol, ini sudah ada sejak Hadratul Rasul. Sudah ada sejak zaman kenabian. Maka menghormat kepada bendera, memperlakukannya dengan istimewa, tentu ini bukan sesuatu yang bid'ah gitu. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini sudah mauruthah. Ini sudah kita warisi dari Hadratul Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu maka tidak heran ketika di Jombang, ulama-ulama Jombang ini pasca Hadratul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ini ada satu buah catatan yang diberi judul Muqarraratus Shura min Ulama'i Jombang. Ketetapan-ketetapan hasil musyawarah dari ulama Jombang yang tertandatangani diantaranya oleh Yai Bisri Sansuri, oleh Yai Adlan Ali, Yai Mahfud Anwar, yaitu abahnya Yai Kikin, Yai Sansuri Badawi dan yang lain. Ketika itu ditanya, saya baca ini teksnya. Ini naskah mauruthah di Jombang. Bagaimana hukum hormat bendera merah putih, lambang negara RI, sebagaimana yang berlaku ketika upacara bendera merah putih diadakan? Apa jawaban para kiai saat itu? Saya bacakan teksnya ini supaya kita ini ya ada keberkahan lah mengikuti para kiai-kiai itu. Teksnya adalah begini: mengingat bahwa bendera sang merah putih sebagai lambang negara RI itu merupakan suatu anugerah Allah. Bayangkan ini. Para kiai mengatakan bendera ini adalah anugerah Allah. Dikatakan merupakan suatu anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Maka menghormati bendera itu adalah boleh. Ini teks yang kita warisi dari para kiai, para masyayikh. Dan teks ini tidak berdiri sendiri. Sebagaimana tradisi di Nahdlatul Ulama, tentu Pak Yai Mastar sangat memahaminya dan kita sangat derek akan beliau. Teks ini diambil dari ibarat sebagaimana tradisi yang ada di kita, yaitu Bahsul Masail. Diambilkan ibarat itu dari Hasyiah Al-Bajuri, bahwasanya menghormat pada benda itu tidak lantas syirik. Menghormat kepada benda tidak lantas salah, tapi ada pembenaran-pembenaran jika memang didasari oleh sebab yang benar. Oleh karena itu, maka menghormat bendera ini adalah sebagai perwujudan cinta kita kepada negara, cinta kita kepada tanah air, dan kecintaan kepada tanah air adalah sunnah nabawiyah. Maka sebagaimana kita dalam kaidah fikih mengatakan, lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tujuan kita mencintai negara adalah boleh, bahkan harus. Maka menjalin sebab, melakukan sebab-sebab menuju ke sana pun juga boleh. Di antaranya adalah menghormat pada bendera, menghormat pada lagu Indonesia Raya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan seterusnya. Ini adalah sebagai wasilah, sebagai perantara kita untuk menuju tujuan, yaitu mencintai negeri ini, hubbul waton. Yang dikatakan pada Sayyidina Umar tadi, tanpa hubbul waton negara ini akan hancur. Maka terakhir, mengingat apa yang disampaikan Allah yarham Profesor Thorha Hasan ketika kami sowan ke sana,
kita harus bersyukur, kata ya Mas tadi, sebagai rakyat Indonesia, sebagai santri di Indonesia, kita ini dibekali dua oleh para kiai kita, yaitu cinta agama dan cinta negara. Dan dua kecintaan inilah yang menjadikan kita walaupun bertentangan, bahasa ya Mas tadi ada riak-riak, kita tetap disatukan dalam satu negara. Boleh jadi kita beda madhab, boleh jadi kita beda ormas, tapi jangan lupa kita ini satu kesatuan dalam anak negeri ini. Maka dengan dua kecintaan inilah Prof. Tolhah saat itu menyatakan ulama-ulama Timur Tengah sudah mulai mencintai, mengapresiasi, bahkan melihat tradisi keagamaan, perjalanan keagamaan Islam di Indonesia ini menjadikan sebuah contoh, menjadi sebuah tauladan yang patut dikaji oleh yang lain. Sehingga kajian terakhir ketika kemarin ada ikatan keluarga alumni, keluarga besar Pesantren Bireng di level nasional, ketika seminar kita mengatakan bahwasanya sudah saatnya lah karya-karya ulama yang berbahasa Indonesia ini diterjemahkan kepada bahasa Inggris, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia untuk go internasional. Karena kita alhamdulillah bisa mewujudkan Islam yang rahmah, Islam yang penuh kasih sayang, sehingga sebagai mayoritas, kata ya Mas tadi, kita tidak arogan mengatakan negara ini adalah negara Islam, tapi kita tetap Islami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Prof. Jimli. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.